Ayo. Boy, ayo. Ngapain lu enggak sore-sore ke sini? Enggak. Minta kopi nih. Minta kopi. Iya. Wah. Tuangin lu apa? Minum aja langsung dari sini. Acara apa? Nah, gua lagi agak sedih soalnya. Bikin apa? Mengingat masa lalu. Oh, masa lalu dulu pernah narkoba lah. Oh, gitu. Nasi rokok bandrek. Ya gitulah. Pokoknya jadi gue lagi ingat sama teman-teman gue nih, kawan-kawan gue nih dulu ya, kita tahun-tahun 9998 tuh ya, lagi rame-ramenya narkoba. Jadi kawan-kawan gue tuh sekarang udah pada sukses. Ya. Jadi suksesnya mereka itu karena ada sebuah program. Program apa tuh? Program rehabilitasi, namanya Terpetik Komuniti, Sawangan tempatnya. Jauh itu kan? Di Depok. Deket sih dari sini, tinggal naik taksi doang. Helm. Helm. Masker. Oh iya. Jadi ya gitulah. Mungkin nanti kita bisa panggilin temen gue ya, lo kenalan sama dia ya. Kenalan. Iyalah, nanti lo bisa tanya-tanya lah. Ya kan? Jam satu ngapain gitu ya? Iya, mungkin bisa menghibur gue sedikit lah, gitu ya. Silakan. Ya. Oh, udah ada ya temennya? Udah datang dari tadi. Oh iya. Halo Om. Oke. Silakan. Selamat sore nih di hari yang cerah ini. Biasa kita The Red Light podcast kedatangan tamu nih, baju putih dan baju belang-belang. Yang pasti dua-duanya sama-sama ganteng. Dan hari ini kayaknya mau ada sedikit obrolan tentang TC nih, ya kan? Tentang TC, Terpetik Community yang tahun 2008 ya Pak? 98 ya? 98 tuh yang lagi tenar-tenarnya tentang rehabilitasi narkoba. Tapi kita mengadopsi dari program community yang ada di Daytop, Amerika. Jadi kalau dulu ada pandemi juga, tapi yang pasti bukan COVID, ya kan? Yaitu pandeminya tentang begitu banyaknya anak-anak muda yang terkena narkoba, terkena ganja, sabu-sabu, dan pil-pil koplo yang berserakan di Jakarta, Putau, emang ya? Gitu ya. Nah, jadi kalau dulu itu anak-anak yang berkecimpung di narkoba itu susah untuk sembuh karena terjerat mungkin ya, bukan berkecimpung. Oh, berkecimpung itu lebih tepat kayaknya. Kalau terjerat tuh kayak kena tambang, Bang. Kena tambang, ditarik-tarik gitu kan. Berkecimpung lah atau berkawan dengan narkoba, ya kan? Berkarir ya, berkarir di dunia narkoba, ya kan? Iya, betul. Susah untuk sembuhnya, nggak tahu tempat untuk mengadu, ya kan? Seperti curhat gitu ya. Jadi kalau dulu masih tercerai-berai, begitu kan? Istilahnya gitu ya, tercerai-berai ya. Masih sedikit pilihan. Paham nih, agak sombong sedikit ya. Masih sedikit pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk memulihkan diri. Oke, ya benar. Jadi kalau dulu itu susah kemana-mana untuk sembuh, paling ke dokter atau pesantren-pesantren, ya kan? Dengan mengaji, dengan zaman dulu inabah ya. Dengan inabah mungkin bisa sembuh, ya kan? Tapi kembali lagi tahun 98 ada sebuah program Terpetik Community TC itu adanya lokasi di Sawangan, ya kan? Di Sawangan yang dibawa sama yayasan. Dibawa sama yayasan Titian Respati, betul ya gitu ya. Nah, dibentuklah sebuah tempat bernaungnya para pecandu nafsa. Wih, gila bahasanya ya, gitu ya. Anda seorang dokter. Gitu ya. Iya. Pecandu nafsa, dibentuklah sebuah program rumahan gitu ya, yang ada komunitasnya bersama anak-anak semua yang berkecimpung. Lalu di situ ada apa sebutannya? Mentor. Kanselar ya? Kanselar. Oh, bukan dosen. Bukan. Kalau dosen di kampus. Oh, kampus. Kalau ini bukan kampus tapi ya. Juga sebenarnya kita jangan menganggap ini rehabilitasi atau program. Anda siapa sekolah. ya? Anda siapa? Kan belum saya kenalin. Oh iya, betul. Nanti dulu. Iya, nanti dulu. Wah, Anda ngajarin saya. Ini podcast Anda. Iya. Ini podcast saya. Dia tidak berhak, ya kan? Iya, belum saya kenalin. Nah, jadi dibentuklah sebuah komunitas itu di Sawangan, ya kan? Kapok.
Maaf. Walaupun meja kecil ini, tapi podcastnya tetap punya saya. Ya kan? Iya. Anda tamu, ya. Oke. Jadi dibentuklah sebuah rehab, yaitu Bukan dibentuk di bawah suatu program. dibentuklah. Iya, didaungi oleh Iya. programnya di bawah dia Oleh Yayasan Titian Respati dibentuklah rumah sawangan. Iya. Mengadopsi sebuah program terpetik community. Berasal dari Amerika ya? Dari Amerika ya. Dayton. Ya, Dayton. Ada teman. Nah, jadi kita mau perkenalkan dulu nih dua dedengkot, gitu ya. Mantan. Mantan apa? Mantan Sorry, apa ya? mantan. Mantan pemakai. Kameranya di sana, Bang. Oh iya. Nah, jadi bisa dibuka dulu maskernya, ya. Buka dulu. Saya mau kenalin dulu. Ini social distance. Oh ya. Jadi ini adalah Bang Renus, Iya. ya, Bang Renus Jalil. Jadi dia adalah residen pertama kali yang ada di Sawangan Terpetik Community ini, gitu kan? Saking hebatnya dia ber-ID card 001, ya. Mungkin sebelumnya James Bond. Paling lama Ya, kalau sebelah saya yang paling ganteng dan rapi ini yang sekarang sukses, ya, mengenyam sebuah law firm terkenal di Jakarta Selatan. Timur. Timur. Selatan. Selatan, timur, barat, utara semua punya dia. Oh iya. Ya, namanya Bang Aryo Danisworo. Perkenalkan dulu. Iya, ada dulu dong. Ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk Bang Renus dulu yang 001 bisa bercerita dulu nih, gimana nih keadaan di Sawangan tuh kayak gimana? Soalnya saya belum pernah ke sana. Saya pakai masker dulu. Jadi waktu itu Gila. Iya. Bang Aryo sekarang, dia udah. Silakan. Jadi waktu itu saya datang nanti diantar orang tua sama ada pimpinan yayasan, satu konselor senior yang apa sini program director ya. Program director. Seorang dari Singapura. Dari Singapura lah ya. Kenapa jauh dari Singapura? Memang yang terdekat itu Singapura. Malaysia sudah ada, tapi yang terkenalnya masih Singapura. Oh, tapi kalau di Indonesia, di Jakarta tuh baru Sawangan ini. Iya, Sawangan. Kalau Renus datang diantar orang tua diterima sama pimpinan yayasan, Iya. ya kan? Orang tua diterima sama pimpinan orkes. Alias security juga ya. Jadi dia yang paling hebat ya. Pimpinan yayasan. Oke. Lanjut. Jadi waktu itu malam pertama itu saya berdua bersatu ikan ya, satu lagi namanya ikannya Alide. Kami berdua beberapa hari kemudian datang teman-teman masih bingung apa sih ini. Sebentar, waiter. Ini bagus. Ini kopi apa nih? Ini Kopi kopi paste. Itu udah teruji paling enak di sini. Oh gitu. Ya. Oke. Kopi paste. Hilang. Oh iya. Tumpah. Iya. Sambil ngomong saya tuangin. Iya. Silakan, Bang Renus. Jadi ya itu berjalan ya Pak Arya ya. Berapa lama kita masih santai-santai, masih dirangkul. Kamar kita tuh. Dirangkul. Bahasanya kurang tepat itu kayaknya. Anda kayak Bobby. Oh, maaf, masih terbawa suasana program dulu. Ya kan? Silakan. Nah, masih dibentuk lah suatu kekuatan lah itu jadi solid kita. Jadi bentuk family, kekuatan family. Jadi kita Keluarga ya. Solid. Saling menjaga. Saling menjaga. Mulai itu dibentuk selalu dia solid. Ada norma-norma aturan juga ya. Normalnya ada no sex, No drugs, no violence. Jadi nggak boleh berantem. Tapi Anda sering berantem? Oh nggak. Bagus. Jadi kita bentuk itu normanya mulai keteraturan bangun pagi, ada morning meeting, ada
kegiatan masak, ada kegiatan laundry. Jadi kegiatannya tuh positif. Kegiatannya itu kalau itu behaviornya. Itu percaya kalau behaviornya berubah, mindsetnya berubah. Oh gitu. Kan ada orang yang Kameranya di sana bang. kayak saya sekarang apa? Saya dimarahin. Wah, silakan. Nah, jadi kita dibentuk, kita melatih behavior kita berubah agar mindset kita berubah. Makanya semi keras kalau di situ menurut saya. Iya. Ada hukumannya, ada bimbo, apalagi ada. Macam-macam Iya, lah ya. macam-macam lah. Ya. Jadi kita berbuat salah, kita menerima konsekuensinya dari family kita sendiri. Jadi perbaikannya kepada arah tingkah laku. Ya? Tingkah laku kita berubah. Jadi konsekuensinya juga family yang ngasih, Iya. bukan orang lain. Di sana ada dikasih obat-obatan gitu untuk menghilangkan apa Panu, ketagihan gitu. oh, enggak. Kalau panu ya. Kalau panu ya. Banyak butuh air. Itu masalah utama tuh. Masalah utama butuh air ya. Anu, Iya. butuh air, nah, udah tuh. Makanya kalau mandi saya pakai lifebuoy yang Iya. Itu menghilangkan bebas kuman ya. Iya. kulit kering nggak masalah. Silakan. Jadi seperti itu, menurut awal ceritanya, awalnya perjuangannya seperti itu. Dari beberapa orang membentuk satu norma keluarga yang saling mengingatkan untuk cari jalan bersama-sama. Iya. Gitu ya. Mungkin Pak kawan saya bisa menambahkan. Nanti dulu. Saya belum puas dengan Anda. Lalu tiba-tiba datanglah tuh beberapa kawan, satu gitu. Marketingnya bagus. Marketingnya bagus. Jadi berapa banyak di sana itu? Waktu zaman saya meninggalkan TV itu udah 60-an. 60-an, dikit ya. Kirain ratusan. Ratusan. Ratusan itu mau tinggal di mana? Oh, karena itu silih berganti. Iya, Ya kan ada yang selesai program gitu ada kali ya. standarnya juga. Oh iya. Kita kan bukan suatu ini, ada Iya. standar sama itu. Enggak selamanya dikurung ya. Iya. Monyet kalau dikurung. Ada yang sakit pulang juga. Iya. Kan ada standar. Iya. Oke, silakan Bang Aryo. Gimana? Kalau di sana Bang Aryo kapan itu datangnya itu? Oke, kalau gua itu pertama kali datang itu di sana pada saat gua tuh orang 0010. Kalau Pak Renus kan 010. iya 010. Kalau Bang Renus kan 001. Nah, pada saat itu gua masuk gila, tua banget gitu isinya. Tua-tua. Iya, Dalam artian Anda paling muda. iya pada saat itu. Untuk SMA. Iya. 17 tahun. Jadi paling ganteng lah ya. Iya, paling enggak lah. Kita udah takut, wah isinya orang-orang kayak gitu. Tapi ini perjalanannya waktu. Nah, kenapa? Karena Pak Renus ini dan mungkin kita juga semua yang ada di sini ini karena visi awal itu membangun namanya culture building ya, membangun kultur lah gitu, iya kan? Nah, Budaya. nah makanya di dalam visi itu banyak istilah-istilah gitu kan, istilah-istilah dalam satu rehabilitasi yang mungkin yang orang di luar nggak tahu gitu. Nah, tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa program-program visi yang ada di rehabilitasi di Indonesia khususnya pada saat ini itu kita berharapnya juga mereka tahu bahwa program TISI pertama kali yang ada di Indonesia masuk ke sini dibawa oleh kanseler Bang Fadilan, Bang Syarif, Bang Suradi, Bang Jama pada saat itu dari Singapura itu adalah ke TISI Sawangan. Oh, TISI Sawangan. Tahun 98, Juni 1998. Nah, itulah makanya. Angka bagus itu. Angka bagus. Nah, tadi sempat terpotong ya gara-gara ada tukang cilok lewat dan kita harus makan siang dulu. Oke. Sekarang kita teruskan dulu nih Bung Aryo. Sampai di sebuah program tadi itu kan yang pertama kali tiba di Indonesia gitu kan. Apa aja sih yang ada di dalam program tuh, apa aja yang harus dibenahi gitu dari seorang pecandu? Awal kita masuknya dulu program tuh nggak ada sebenarnya. Sebelumnya nggak ada. Masih ngebangun juga sebenarnya. Kan nggak gampang nerapin program sesuatu yang kita nggak tahu, terus kita tahu dan kita suruh jalanin lagi. Jalannya kan pemilik juga. Nah iya makanya kita yang nggak biasa bangun pagi suruh bangun pagi. Ya buat kita awal-awal itu ya apa juga gitu. Kok nggak ada yang gue kerjain juga kok gitu kan?
ya udah, tapi ya Masih kan nonton TV kaki masih ngangkat. nah itu kan behavior tuh, itu kan bagian dari attitude tuh. Iya. Nah, ngerokok di mana aja gitu loh, maksud gue ya justru itu yang kita bangun. Nah itu kan perlu prosesnya berapa lama ya, kurang lebih 3 bulan baru kita bisa hasil lagi. Jadi sebenarnya kita yang ada di angkatan pertama ini di dalam program itu sebenarnya juga ikut membantu membangun sebuah kultur itu tadi, budaya gimana caranya. Nah itu sebenarnya sebenarnya buat junior kita yang akan masuk lagi nih. dipertahankan ya. Iya. Para mentor itu datang jauh-jauh dari Singapura, dia bawa program, tapi yang menjalankan program itu sebenarnya Iya, kita tuh nggak paham. Mereka teman-teman bicara, sendiri ya. mereka dari mereka bicara seperti itu. Iya, siap gitu kan. Tapi apa yang dia maksud kita nggak ngerti. nggak ngerti, kadang suka miskomunikasi di situ. Tapi Iya. berjalannya waktu kita mulai paham lah ya, mereka juga bisa beradaptasi dengan gaya-gaya bahasa kita pada saat itu, dan kita juga bisa beradaptasi sama bahasanya mereka, slang-slangnya mereka. Jadi itulah mulai. Jadi kurang lebih itu. Setelah program itu jalan bagus, lalu datanglah kawan-kawan berikutnya gitu kan. Apa yang bikin Bung Aryo tuh bisa semangat ada di sana itu? Kijang-kijang 1, kijang 2 pada masuk kan. Ini sebenarnya tangkapan-tangkapan ya. Barulah kita naik ke kepala kamar gitu kan. Ketiga bagus. Iya, kijang 1, kijang 2 udah tertangkap ya. Udah. Iya. Bagus. Jadi Jakarta, Indonesia udah mulai bersih iya. dari pakai ya. Koordinasinya bagus. Iya. Barunya bagus. Jadi kita sih nggak ada senioritas, paling yang kijang 1 baru, residen baru masuk, paling ya kita pengen coba rasanya Indominya dia gimana sih nih. Bung ini udah biasa dengan surat rehab ya. Silakan. Apa aja kegiatannya gitu? Apa aja gitu? Nggak ada sih kegiatan, ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Kegiatan sehari-hari. Sehari-hari di rumah aja. Oh, gitu aja gitu. Kamar mandi. Ya attitude, ya kan itu ubah attitude. Yang aneh menurut gue sampai sekarang adalah kenapa pada saat kita jalan rehab itu kita harus pakai dasi. Itu apa korelasinya apa? Di sana pakai dasi ya? Pakai dasi, pakai kemeja kayak orang kerja. Bukannya itu harus rapi gitu? Enggak. Ya memang harus rapi, tapi apa harus pakai dasi? Tapi masa pakai daster sama piyama kan enggak juga. Ya kan lucu juga jadinya. Tapi kerasa sih kita pakai dasi itu membedakan dengan yang lain. Kita lebih keren ya. Iya sih, akhirnya gue bisa ngerti, oh iya ternyata pakai dasi itu sebenarnya melatih kita untuk rapi, melatih kita tanggung jawab. Kalau misalnya kita udah pakai dasi itu berarti ada tanggung jawab lebih. Gitu. Hah? Status gitu. Karena kita ya kayak layaknya orang kerja aja biasa. Berapa lama tuh biasanya kalau gini? Wah, oh iya, lu aduh buang gua aja. Sorry. Pemirsa, itu tadi memang kawan kita, tapi emang kurang sopan, ya kan? Jadi maklumin aja. Jadi kita kembali kepada Bung Renus. Bung Renus berapa lama kalau di sana? Kalau program primary ya, program dasar ya, Program dasar ya? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Habis itu ada program reentry. Itu kayak semacam kita kerja di perusahaan station. Ada juga itu. Setelah itu pengangkatan karyawan. Gini Pak Nodes. Iya. Jenjang-jenjangnya itu. Oh, ada jenjangnya Di sana ya? tuh ada jenjang tanggung jawabnya. Iya. Kalau tanggung jawab diri sendiri itu ngebersihin tempat tidur kita. Oh. Terus mulai tanggung jawab ke lingkungan kita, misalnya bersihin kamar mandi, bersihin apa, itu udah jenjang-jenjang lah. Habis itu naik lagi levelnya, naik lagi levelnya. Saya pernah dengar sedikit cerita tentang Sawangan ini gitu kan. Setelah dari Sawangan ini ada program lanjutannya gitu. ada reentry. Oh, re-entry. Tapi berbeda tempat ya. Berbeda tempat. Itu fokusnya udah bagaimana kita survive di dunia nyata. Oh, pelan-pelan ke dunia luar Iya. ya. Oh, gitu. Bersosialisasi lagi. Bersosialisasi Gitu. lagi, udah mulai belajar pegang uang, udah mulai belajar pegang HP, Kalau setelah dari program re-entry itu keluar, lalu apa? Kerja kah? Apa kah? Banyak.
Ada yang pakai lagi. Ada yang pakai lagi. Iya, ada yang ketangkep polisi. Ada yang sama polisi. Berarti mungkin Anda salah satu yang pakai lagi kayaknya. Oke. Soalnya dilihat Balik dari lagi nih. perbedaannya. Nah, Berdua. cuma berdua. Itu Bung itu lagi merokok, Oh. lagi merokok. Karena kita nggak boleh ada rokok di sini, ya kan? Jadi harus di luar konteks kita. Oke, ceritakan lagi dong kegiatannya setelah apa ya istilahnya keluar dari program ini nih. Bung Renus nih merasakan sebuah perubahan besar nggak sih gitu? Apa ya? Mindsetnya berubah. Pola pikir. Pola pikir kita. Jadi kalau ketika dulu memilih untuk memakai itu ketika mencoba untuk menyelesaikan masalah. Iya. Padahal bukan Tapi malah menambah masalah. menambah masalah. Masa kita udah berubah seperti itu. Jadi itu bukan jalan keluar lah. Bukan jalan keluar. Jadi sebenarnya memang hasrat untuk memakai itu memang sudah benar-benar hilang ya. enggak juga. Enggak juga. Itu mesti kita maintain dengan family. Oh. Mesti saling mengingatkan, Ada mensupport. bondage-nya lah ya. Iya, mesti mengingatkan, saling support. Iya. Oh, gue loh ya. Bung Aryo nih. Gue dengar ada yang nggak juga. Maksudnya gimana tuh? Ini ada apa ya? Kenapa hasrat make itu Gimana? nggak ada lagi? Iya, Masih ada itu. hasrat Kenapa? setelah lulus program tadi saya tanya sama Bung Renus, gitu kan? Bung Aryo tuh hasratnya masih ada lagi atau tidak? Lo ngomongin hasrat kan? Iya. Setiap orang kan punya nafsu, punya hasrat. Pasti masih ada lah. Oh iya. Gitu. Makanya recovery itu seumur hidup. Makanya, lo kan juga bagian dari Sawangan juga pada Oh saya di Sawangan ya? Oh iya. Tapi saya junior di bawah Anda semua. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Iya. Oke, awas aja. Ya kan gitu. Benar. Akhirnya saya terbongkar juga. Ya, saya sebenarnya ikut di Sawangan, tapi jauh setelah Bung ini yang membangun sebuah program, saya hanya tinggal mengikuti saja, Bung. Gitu. Anda jangan PKI. ngomongin hasrat. Iya. Hasrat nafsu kan bagian dari Iya. hidup. Oh berarti recovery itu seumur hidup Nah, ya? justru itulah makanya. Hanya tinggal cara mengatasinya saja. Bukan, itu punya pendidikan memang. Kenapa lo jadi marah? Tapi kalau recovery seumur hidup berat juga ya. Iya. Hah? Punya family. Oh masih punya keluarga ya? Oh lingkungan jadi kuat saya. Iya kan? Buat polisi yang menonton ini cuma guyon ya. Maksudnya hasrat untuk berkarya. Tapi ya hari ini nih kedatangan Pak Renus ini itu waduh luar biasa. Iya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali injekin dunia recovery di Jakarta khususnya di TC dengan program TC. Itu program mahal itu ya? Oh, program mahal zaman dulu aja tuh udah gila. Iya. Iya dia dulu. Sekarang enggak ya? Kan habis. Habis hanya untuk program dia. Wah, ya juga kalau gitu ya. Gitu ya. Kita bersyukur lah. Kita program itu masuk. Iya. Dibawa oleh yayasan. Jadi bisa ada peluang pilihan lain. Iya. Nah, sekarang lo kebayang nggak kalau misalnya nggak ada program itu masuk pada saat itu? Kita jadi apa? Ini kita nggak bisa podcast hari ini. Nah, nggak Ya. bisa. Kita juga tidak kenal satu sama lain, ya kan? Kadang kan ada orang yang bisa berhenti sendiri, kadang yang harus ikut program, kadang harus masuk pesantren. Iya. Gitu. Atau ke dokter-dokter. Nah, ya. ke dokter-dokter. Kebetulan kita semua diselesaiin program itu dan lanjut ya hubungannya di luar program itu juga. Dan kita tetap berkawan. Iya, walaupun dari WA group kita masih ada yang kental ya. Ada yang nggak masuk. Mungkin satu hari saya akan kembali lagi. Oke. Kalau begitu mungkin nanti satu hari kita bisa berkunjung ya ke Sawangan itu ya. Nah, Iya. Lihat apa Sambil jadinya melihat sekarang. iya. Kilas balik ya. Kilas balik tempat Soalnya- kita dulu ya. Oh, di Nasib ini udah nggak ada lagi tempat itu yang di Sawangan udah nggak ada lagi. Kembali ke asalnya tempat panti asuhan ya. Sebenarnya kalau memang pasti asuhan kita ditaruh. Iya. Gitu. Dimanfaatkan untuk program kita. Tuh. Sekarang
balik lagi panti asuhan ini kita mau lihat di sana sekedar flashback aja. Oh, iya, Tempat iya, tidurnya, tempat belajarnya, tempat Berarti nanti olahraga. kita harus ke sana ya. Insya Allah. Fasilitas apa aja? Hah? Fasilitas di sana apa aja? Oh, fasilitasnya nggak ada. Nggak ada lah. Lu mau apa sih? Hanya kebun singkong dan empang. Iya. Sama nonton TV nih. Kalau B aja nggak ada. Ya kan B ya kita sendiri ngepel nyapu. Kita yang nyapu, bersihin, kita ya. yang bersihin. Tujuannya apa? Ya nggak ada juga. Membentuk itu Nah. supaya mandiri. Ya betul. Betul. Itulah Iya. makanya. Kalau misalnya lu dulu kan apa-apa udah ada, sekarang nggak Ya, bisa. Dulu kan kalau misalnya tuh males, mandi aja males kita. Nah. Terapi, tempat Nah, pakai dasi. Pakai dasi. Padahal kita nggak tahu mau kemana nih kita pakai dasi, ya kan? Mau morning meeting, mau kemana lo meeting? datang ustadz pagi subuh bangun nih, Iya. nyambuk. Oh itu. Oh, ini masih masuk juga ke Iya, podcast lo dong. berarti kita harus ketemu Pak Ustadz yang bikin cambuk Iya. kita itu ya. Pak Ustadz. Emang ada pilot di sana? Oh Enggak, itu boleh. ustadz bebas. Ustadz bebas, kan dia bukan jangki. Jadi rules itu nggak pakai. Dan Pak Ustadz itu mengajarkan sebuah kebenaran. Ya kan, kalau tidak sholat ya memang harus dipukul. Iya, Ya kan? betul, Gitu. betul. Iya, iya. Kita memaafkan kok nggak ada dendam. Kamu dulu kamu dendam? Kamu dendam? Tidak. Oke. Iya, oke. Oke, kalau gitu ya, nanti kita akan bertemu lagi Di di Sawangan ya. lokasi yang disebut sebagai rumah singgah Sawangan itu, Dramatic Community itu. Nanti kita akan lihat di sana gimana bentuknya, siapa yang jadi momok Pak Ustadz itu Ya. siapa, kita harus ketemu dia, ya kan? Nanti kita akan ketemu salah satu residen yang paling ganteng yaitu Bung Aldi nanti, ya kan? Nanti kita akan tampilkan dia, saudara. Bung Adi mungkin sama temannya Bung Remy ya. Bung Iya, Remy. Bung Remy. Kalau Bintang panggilannya satu, tuh bintang dua. Remy Rambo. Remy Rambo, ya kan? Gitu. Oke. Ya, kita tarik dulu Ya. pembelian bebas di Polda kan. Akhirnya ketemu juga nih dua orang nih. Iya kan? Ya, kita tarik, podcast kita tarik. ini, Kita beli, kita Iya, tarik. iya, Kita kita tarik. tobat. Kita tarik untuk kita ini loh orangnya ada. Terus tinggal ambil. Jadi Pak Polisi nggak usah saya nyarinya. Jangan ketahuannya Remy Rambo tuh yang itu Pak. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Sawangan, Bung Aryo. Terima kasih. Nanti saya transfer. Sebelum kita berakhir, kita lihat dulu dong siapa aja yang ada di hari ini nih. Oh iya, kita shoot dulu, Nah, kita ya kan? siapanya. Ya, kita putar dulu dia Kak, itu kameranya. Nah, ini ada. Kayak gini pakai handphone nih. Siapa nih? Guys. Oke. Oke. Sampai See you in next video. Sampai jumpa. Sukses buat progresnya. Sukses buat progresnya.